Kok bisa ya pemain dari klub yang hampir degradasi jadi kartap di timnas? Dendi jauh lebih rutin dipanggil ketimbang Vano Lillipali yang lagi gacor-gacornya bersama klubnya Borneo FC yang justru saat ini sedang memuncaki klasmen sementara dengan torehan 9 gol dari 18 laga di BRI Liga 1. Nah, ada juga suara-suara yang mengatakan bahwa ada beberapa pemain titipan ini di PSSI karena tidak bisa dicoret, tidak bisa ditinggalkan, bahkan terus dibawa oleh STY. Salah satu di antaranya mungkin ada yang melihat, wah di sana ada misalnya Dendi Sulistiawan. Nah. Ya gimana netizen nggak mikir kalau anak ini pemain titipan coba. Dendi ini memang sempat membuat gol di FIFA Matchday saat melawan Turkmenistan, dan tercatat ia juga membuat gol ketika melawan Curaçao di FIFA Matchday sebelumnya serta Filipina di Piala AFF. Tapi begitu ketemu tim-tim yang lebih kuat dari timnas kan Dendi ini kerap terlihat kesulitan untuk bisa lepas dari marking para pemain lawan. Dendi yang sejatinya diharapkan bisa menjadi target man atau setidaknya pemantul serta pembuka ruang bagi rekan-rekannya terbukti saat melawan Vietnam di Piala AFF kemarin 2 kali ia mati kutu dalam menghadapi bek-bek Vietnam. Sekalipun ia bermain di kandang apalagi bermain tandang ya kan, pergerakannya hampir tak pernah terlihat mengancam gawang lawan yang berakhir dengan kekalahan Garuda 0-2 di tangan tuan rumah sekaligus memulangkan pasukan STY karena terhenti di semifinal. Termasuk saat FIFA Matchday melawan Palestina, tak ada tanda-tanda membahayakan sama sekali dari performa Dendi yang mampu mengancam gawang tim tamu kala itu. Hal yang sama pun terjadi lagi saat melawan juara dunia Argentina. Dendi kembali menjadi pilihan ketimbang Vano Lillipali yang harus puas duduk di bench saat 2 kali FIFA Matchday melawan Palestina maupun Argentina. Bahkan ketika mendapatkan umpan terukur dari Ivar Jenner sekalipun, Dendi tetap tak mampu menjawab kepercayaan dari rekannya tersebut saat menerima bola untuk menciptakan peluang berbahaya ke gawang Argentina. Pertahanan dari pemain lapis kedua Argentina sudah cukup untuk mengatasi ancaman yang tak berarti dari pergerakan kecil pemain Bayangkara ini. Di laga itu praktis Dendi Sulistiawan stuck sehingga tak bisa berbuat apa-apa karena daya jelajahnya yang minim saat menghadapi tim level dunia meski hanya lapis kedua. Bahkan penampilan terakhirnya di timnas Indonesia saat 2 kali melawan Brunei beberapa waktu lalu tak juga ia menunjukkan tanda-tanda positif dari kontribusinya untuk rekan-rekannya. Ya kecuali ketika mereka semua cedera, apa boleh buat, maka tak ada pilihan lain bagi STY kecuali terpaksa mengandalkan pemain yang berasal dari klub calon degradasi ini. Tak heran kalau sebutan pemain titipan Pemda auto disematkan oleh netizen kepadanya. Hola, salam fans Garuda. Seperti yang telah kita ketahui, PSSI ini sudah merilis skuad yang akan dibawa ke Basroh dan Manila untuk memainkan 2 laga tandang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Selain datang tanpa beberapa nama-nama andalan seperti Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner, ada hal yang nampak meresahkan bagi kebanyakan penikmat sepak bola Indonesia dengan nama-nama di lini serang. Topik menarik kali ini yang akan kita bahas adalah seberapa kartap dan lordnya Dendi Sulistiawan di tim nasional Indonesia. Saking lordnya, pemain ini kerap menjadi langganan dan dipanggil tim nasional Indonesia. Nggak peduli mau kayak apapun performancenya, mau lagi naik lagi turun di klub dan juga mau degradasi sekalipun klubnya, nampak nggak ngaruh bagi dirinya. Belum lagi ada nama-nama seperti Lord Egy, pemain pesakitan yang baru pulih dari cedera, saat ini kembali masuk daftar skuad senior. Ya kalau kita mau husnuzon sih mungkin aja pemain ini sesuai kriteria pelatih. Tapi kan karena bicara timnas ini kan nggak cukup kalau kita cuma terpaku dari sudut pandang positif aja. Ya kita juga harus objektif lah. Dendi ini bermain di klub yang saat ini sedang diujuk tanduk dan performanya di klub pun sangat tak terlihat. Karena kini klubnya yaitu Bayangkara Presisi masih berada di dasar klasmen alias peringkat ke-18 dengan perolehan 8 poin. Kok bisa ya pemain dari klub yang hampir degradasi jadi kartap di timnas? Dendi jauh lebih rutin dipanggil ketimbang Vano Lillipali yang lagi gacor-gacornya bersama klubnya Borneo FC yang justru saat ini sedang memuncaki klasmen sementara dengan torehan 9 gol dari 18 laga di BRI Liga 1. Nah, ada juga suara-suara yang mengatakan bahwa ada beberapa pemain titipan ini di PSSI karena tidak bisa dicoret, tidak bisa ditinggalkan, bahkan terus dibawa oleh
STY. Salah satu di antaranya mungkin ada yang melihat, wah di sana ada misalnya Dendi Sulistiawan. Nah, kemudian Ya, gimana netizen nggak mikir kalau anak ini pemain titipan coba? Dendi ini memang sempat membuat gol di FIFA Matchday saat melawan Turkmenistan, dan tercatat ia juga membuat gol ketika melawan Curaçao di FIFA Matchday sebelumnya serta Filipina di Piala AFF. Tapi begitu ketemu tim-tim yang lebih kuat dari timnas, kan Dendi ini kerap terlihat kesulitan untuk bisa lepas dari marking para pemain lawan. Dendi yang sejatinya diharapkan bisa menjadi target man atau setidaknya pemantul serta pembuka ruang bagi rekan-rekannya, terbukti saat melawan Vietnam di Piala AFF kemarin 2 kali ia mati kutu dalam menghadapi bek-bek Vietnam. Sekalipun ia bermain di kandang, apalagi bermain tandang ya kan, pergerakannya hampir tak pernah terlihat mengancam gawang lawan, yang berakhir dengan kekalahan Garuda 0-2 di tangan tuan rumah sekaligus memulangkan pasukan STY karena terhenti di semifinal. Termasuk saat FIFA Matchday melawan Palestina, tak ada tanda-tanda membahayakan sama sekali dari performa Dendi yang mampu mengancam gawang tim tamu kala itu. Hal yang sama pun terjadi lagi saat melawan juara dunia Argentina. Dendi kembali menjadi pilihan ketimbang Vano Lillipali yang harus puas duduk di bench saat 2 kali FIFA Matchday melawan Palestina maupun Argentina. Bahkan ketika mendapatkan umpan terukur dari Ivar Jenner sekalipun, Dendi tetap tak mampu menjawab kepercayaan dari rekannya tersebut saat menerima bola untuk menciptakan peluang berbahaya ke gawang Argentina. Pertahanan dari pemain lapis kedua Argentina sudah cukup untuk mengatasi ancaman yang tak berarti dari pergerakan kecil pemain Bayangkara ini. Di laga itu praktis Dendi Sulistiawan stuck sehingga tak bisa berbuat apa-apa karena daya jelajahnya yang minim saat menghadapi tim level dunia meski hanya lapis kedua. Bahkan penampilan terakhirnya di timnas Indonesia saat 2 kali melawan Brunei beberapa waktu lalu tak juga ia menunjukkan tanda-tanda positif dari kontribusinya untuk rekan-rekannya. Tapi tenang aja, masih ada beberapa nama yang bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong untuk lini depan jika Dimas Derajat dan Rafael Strike terbukti tak mampu bermain maksimal. Masih ada super sub Ramadan Sananta yang kemungkinan kuat bakal diturunkan oleh Shin Tae-yong dan juga striker muda Hoki Caraka yang bermain baik saat melawan Brunei. Ya, kecuali ketika mereka semua cedera, apa boleh buat, maka tak ada pilihan lain bagi STY kecuali terpaksa mengandalkan pemain yang berasal dari klub calon degradasi ini. Tak heran kalau sebutan pemain titipan Pemda auto disematkan oleh netizen kepadanya. Bagaimana menurut Anda? Layakkah pemain ini menjadi legenda kartap di tim nasional kita? Tuangkan unek-unek kalian di kolom komentar. Sampai di sini perjumpaan kita. Itu saja yang harus saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. See you and thanks for watching.